Sekarang kita akan jelaskan secara lebih terperinci tentang keutamaan menyembunyikan amal soleh. Keutamaan yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan menyembunyikan amal soleh pahala lebih besar. Pahala lebih besar. Secara tegas Allah mengatakan, in tubudu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah, namun dalam tentunya kalian ikhlas, maka itu terbaik. Wa in tukhfuha, namun ada yang lebih baik lagi. Itu sungguh baik kata Allah. Namun ada yang lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, namun kalau kalian sembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Oleh karenanya, setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang selama masih mungkin untuk disembunyikan, hendaknya dia sembunyikan. Karena kalau dia kerjakan secara tersembunyi, maka malaikat akan mencatat amal ini dengan pahala amalan yang tersembunyi. Dan ini pahalanya besar. Maka jangan dia rubah menjadi amalan yang terlihatkan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, iblis berusaha menjadikan amal seorang gugur. Kalau dia sudah beramal soleh, maka digoda agar dia sum'ah, agar dia riya, agar dia batalkan amal solehnya. Jika iblis tidak mampu untuk membatalkan amal solehnya dengan memasukkan riya dalam dirinya atau ujub atau sum'ah, maka iblis berusaha, artinya orang ini tetap ikhlas. Maka iblis berusaha orang ini untuk menceritakan amalnya. Karena kalau orang yang sudah ceritakan amalnya, meskipun dia ikhlas, tidak bermaksud untuk ujub, tidak bermaksud untuk sum'ah, maka pahalanya menjadi berkurang, turun level. Dari level pahala amal yang tersembunyi, turun menjadi level pahala amalan yang terlihatkan. Taib. Berapa perbandingan antara amal yang tersembunyi dengan amal yang terlihatkan? Tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan akan hal tersebut. Memang ada satu hadis diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Ya. Namun kalaupun dia dhaif, maka ini terkait dengan fadhailul a'mal yang para ulama mengatakan tidak mengapa disampaikan jika amalnya memang sudah ada. Tapi sebagian ulama menghasankan hadis ini, di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadisnya menunjukkan tentang perbandingan antara amal tersembunyi dengan amal yang terlihat, sama-sama ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya gugur. Dalam hadis dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Salatnya seseorang, salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib di masjid. Ini salat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Kecuali salat fardu. Salat fardu di masjid. Baik, kata Nabi SAW, salatnya seseorang salat sunnah di mana orang-orang tidak melihatnya, senilai dengan 25 kali lipat salatnya jika di hadapan mata manusia. Berapa kali lipat? 25 kali lipat. Ini menunjukkan besar. Ya. Kalau hadis ini sebagaimana kita katakan hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, karena mana-mana yang lain yang menguatkannya, maka rugi kalau kita amal soleh kita ceritakan, itu pun kalau kita ikhlas. Bagaimana kalau ternyata kita tidak ikhlas? Kalau kita ikhlas pun, maka pahala amal yang tersembunyi berubah langsung. Tadinya dicatat di diwan amal sir, di catatan amal yang tersembunyi, kemudian turun level sampai 25 derajat, turun level ke amal yang terlihat. Maka rugi. Itu pun kalau kita menceritakannya dalam kondisi apa? Ikhlas. Kalau ujub ya lain cerita. Kalau riya lain cerita, sum'ah lain cerita. Baik. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, dan hadis ini yang benar dia mauquf atau perkataan sahabat, di mana disebutkan dalam hadis ini, fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salati haitsu yarahu an-nas ka fadlil maktubati ala nafilah. Keutamaan salat seseorang di rumahnya dibandingkan salatnya yang orang tidak lihat, dibandingkan dengan salatnya yang dilihat oleh orang, ya. Salatnya di rumah yang tidak dilihat orang dengan salatnya ketika dilihat orang, seperti perbandingan salat fardu dengan salat sunnah. Tentu beda jauh, karena salat fardu adalah rukun Islam.
salat sunnah bukan rukun Islam. Maka ini isyarat tentang keagungan, keutamaan amal soleh yang disembunyikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Baik, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwasanya sebagian tadi sudah kita isyaratkan dari perkataan Al-Qurtubi dan juga perkataan para ulama yang lainnya, bahwasanya ketika mereka menafsirkan khufyah, ya, bahwasanya amal soleh yang tersembunyi lebih selamat dari riya, lebih selamat dari riya. Kalau amal soleh kita tampakkan, maka kita spekulasi. Spekulasi amal kita ada noda hitam dalam niat kita ingin dipuji, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Riya itu kalau bercampur dalam hati kita, ingin dipuji meskipun 0,1%, amal kita gugur. Amal kita apa? Gugur. Beda kalau kita bahas seorang beramal soleh dengan niat duniawi selain riya, maka ini ada para ulama mengatakan jika niat akhiratnya masih mendominasi, terus niat dunianya masih ada, selama niat akhiratnya masih mendominasi tidak jadi masalah. Seperti seorang misalnya menyambung silaturahmi untuk panjang umur dan untuk dilapangkan rezeki. Boleh atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Nah, dia sambung silaturahmi niatnya untuk akhirat tapi juga ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Selama niat akhirat, selama dia ikhlas, tidak mencari pujian manusia dan niat akhiratnya lebih mendominasi. Ini niatnya tercampur antara niat ingin dapat pahala akhirat dengan niat agar mendapat ganjaran duniawi. Ini masih boleh. Ya, selama tidak mendominasi niat apa? Ganjaran akhirat. Selama niat ganjaran akhirat lebih mendominasi, pingin surga lebih mendominasi daripada mendapat ganjaran duniawi. Tapi kalau riya meskipun sedikit gugur. Beda. Karena riya langsung mencoreng keikhlasan terkait dengan yang kita tuju. Kalau ini dia menyambung silaturahmi ikhlas karena Allah. Dia tidak mencari pujian, tapi di samping dia pingin surga, dia juga pingin dapat ganjaran apa? Duniawi, panjang umur atau rezeki lancar. Selama tidak mendominasi maka tidak mengapa. Beda dengan riya. Riya sedikit saja bercampur, maka gugur amal soleh tersebut. Maka ketika seorang memamerkan amal solehnya, dia sedang melakukan spekulasi tingkat tinggi. Berbahaya. Kapan dia sedikit ingin dipuji, maka gugur amal solehnya. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Maka yang mengerti akan bahaya ini para salafus soleh. Mereka dahulu tahu memamerkan amal soleh spekulasi tingkat tinggi. Makanya mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka sebisa mungkin. Tadi kata Hasan al-Basri, mustahil kami mendapati suatu kaum. Mustahil kalau ada amal mereka bisa sembunyikan lantas mereka tampakkan. Mustahil. Selama mereka bisa sembunyikan, pasti mereka sembunyikan. Dan saya sudah katakan, para salaf lebih bertakwa daripada kita. Para salaf lebih ikhlas daripada kita. Para salaf lebih tidak ingin niat-niat duniawi. Itu pun mereka tidak berani spekulasi. Kemudian zaman sekarang sebagian orang nekat menampakkan amal solehnya. Semua amal solehnya dia sebutkan. Berbakti sama orang tua dia sebutkan. Dia rajin sedekah disebutkan. Dia rajin sholat duha disebutkan. Ya, dia membantu orang lain dia sebutkan. Maka antum hati-hati, jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Mudah-mudahan dia ikhlas. Mudah-mudahan mereka ikhlas. Tapi antum anak khawatir. Antum jangan ya. Sekarang mana lebih soleh? Ustadz atau orang para salaf? Tidak usah ditanya lah, jelas lah. Tidak usah ditanya. Para salaf jauh lebih soleh. Mereka pun tidak berani spekulasi. Apalagi saya model begini, mau spekulasi, aduh ngeri. Ya. Hati ini enggak beres. Mereka saja yang hatinya beres tidak berani spekulasi. Maka jangan ikut-ikutan lagi tren orang menampakkan amal solehnya. Lagi ngetren sekarang satu nampakan ini, satu nampakan ini lah, saya mau kesini lah, kesana macam-macam, saya enggak perlu sebutkan lah. Ya. Sehingga menampakkan kayaknya dirinya hebat, membranding dirinya seakan-akan yang Masya Allah, yang wow. Yang dulu para salaf jauh dari hal seperti itu. Baik. Jadi keutamaan yang kedua, menyembunyikan amal soleh lebih selamat dari riya. Kemudian keutamaan yang berikutnya,
bahwasanya amal soleh yang tersembunyikan, ya, dia bonus menjadikan dimaafkan orang tersebut, ya, mengampuni dosa-dosa. Tadi Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kalau kalian sembunyikan amal soleh kalian, sedekah kalian, dan kalian berikan kepada orang fakir, maka lebih baik bagi kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya seorang salaf ketika dia menyembunyikan sedekahnya, ya, maka ketika ditanya kenapa dia menyembunyikan sedekahnya, dia mengatakan Rasulullah bersabda dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'i ghadabar Rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat plus, kita pahala besar, dosa-dosa diampuni. Maka sayang kalau kemudian kita tampakkan amal soleh kita, selama kita mampu menyembunyikannya, maka kita sembunyikan. Kapan kita mulai sering menampakkan amal soleh kita, lama-lama ketagihan. Ketagihan selalu menampakkan amal soleh. Sebaliknya, kalau kita terbiasa, kalau antum terbiasa menyembunyikan amal soleh, antum akan ketagihan menyembunyikan amal soleh. Terserah pilih mana, ketagihan yang mana. Ketagihan publish amal soleh atau ketagihan menyembunyikan amal soleh. Dua-duanya menimbulkan ketagihan. Dua-duanya menimbulkan apa? Ketagihan. Dan kita tahu maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain, kebaikan akan menyuruh kebaikan yang lain. Orang kalau sudah terbiasa mempublish amal soleh, semua apa saja ingin dia publish. Semua apa saja ingin dia publish. Datang syaitan mengatakan, enggak, kau pamer itu agar memotivasi orang lain. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan dalam rangka motivasi orang lain. Tapi kalau sebisa mungkin jangan kau jadi aktornya, lebih baik. Kalau sebisa mungkin jangan kau jadi aktornya, kau sebutkan saja ulama, kau sebutkan saja para salaf, lebih aman. Lebih aman daripada engkau menjadikan dirimu sebagai apa? Aktor. Repot. Repot atau tidak? Repot ya akhi. Baik. Itu pun kalau murni membuat orang motivasi. Tapi terkadang ternyata sambil untuk dipuji. Sambil ingin di like. Kapan seorang beramal soleh dia publish supaya di like, itulah riya. Itulah riya. Riya adalah menunggu sanjungan dari orang. Itu namanya riya. Dalam hati pingin disanjung, pingin di like, itulah apa? Riya. Nah supaya tidak ada itu semua, jangan dipublish. Kapan publish, nunggu di like, itulah riya. Baik. Di antara keutamaan orang yang menyembunyikan amal solehnya, yang keberapa ini? 4. Selamat dari kemunafikan. Selamat dari kemunafikan. Di antara ciri-ciri munafik yang ditakuti oleh para sahabat adalah ikhtilaful batin wal zahir. Perbedaan antara batin dan zahir. Zahirnya sepertinya begini, ternyata batinnya beda. Di antara ciri-ciri orang munafik, kalau dilihat orang banyak semangat, kalau tidak ada yang lihat kurang semangat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salawat alal munafiqin, salatul fajr wa salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa paling berat? Karena ketika itu tidak ada yang lihat. Karena di zaman Nabi kalau sudah subuh sama isya gelap. Orang munafik itu mereka semangat salat zuhur, asar, maghrib karena kelihatan. Oh hadir nih. Karena memang mereka niatnya untuk dilihat. Tapi kalau sudah subuh dan isya, ke masjid ngapain? Nggak ada yang muji. Karena nggak kelihatan. Maka sangat berat bagi mereka untuk ke masjid ketika salat subuh dan salat apa? Isya. Sehingga ketika seorang di depan banyak orang semangat beribadah, ketika bersendirian tidak semangat, ini terkena penyakit orang munafik. Kita tidak bilang dia munafik, tapi terkena penyakit orang munafik. Yang berbeda ketika di hadapan banyak orang dengan bersendirian. Nah, ketika seseorang ternyata justru dalam kesendiriannya dia bersemangat beribadah, insya Allah dia bukan munafik. Karena orang munafik tidak demikian. Orang munafik itu kalau nggak ada yang lihat malah malas beribadah. Kalau banyak yang lihat baru dia semangat. Maka seorang yang menyembunyikan amal solehnya, dia bebas dari sifat kemunafikan.
Sifat yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 orang sahabat Nabi, kata tabi'in ini, dan dia dapati sahabat-sahabat senior. Semua 30 orang sahabat ini takut ada kemunafikan menimpa dirinya. Takut kemunafikan menimpa dirinya. Kata para ulama, maksud kemunafikan di sini perbedaan antara zahir dan batin. Perbedaan antara zahir dan batin. Depan manusia seperti apa, di ketika sendirian berbeda lagi, ya. Maka seorang ketika membiasakan diri untuk ibadah, tidak ada yang tahu, maka insya Allah dia bukan orang munafik. Baik, yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, ketika seorang menyembunyikan amal solehnya, maka otomatis dia sering berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sembunyikan, dia baca Quran bersendirian, dia sholat malam bersendirian, dia sedekah diam-diam, ya. Tidak ada yang tahu cuma yang dia sedekah aja, ya. Sehingga dia senantiasa berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkholwat dengan Allah di ibadah tersendiri. Disyariatkan i'tikaf agar kita belajar berkholwat kepada Allah. Disyariatkan salat malam agar kita belajar berkholwat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka interaksinya dengan Allah luar biasa, karena dia selalu yang dia perhatikan adalah Allah dan Allah dan Allah dan Allah, sehingga dia tidak begitu memperhatikan komentar manusia terhadap dirinya. Yang dia pedulikan bagaimana Allah terhadap saya. Ini kebiasaan orang yang ibadah dengan disembunyikan. Dan yang terakhir, yang keberapa? Keenam, orang yang menyembunyikan ibadahnya, dia lebih kontinu dalam beribadah. Sungguhnya di antara sebab seorang berubah dari soleh menjadi tidak soleh adalah karena riya dalam hatinya. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis As-Sadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berkata, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu amal-amal soleh, sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian dia sudah didahului oleh takdir. Maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan buruk, amalan penghuni neraka jahanam, bermaksiat. Kemudian dia meninggal, kemudian masuk apa? Neraka jahanam. Bagaimana dia bisa berubah dari amal soleh menjadi amal buruk di akhir hayatnya? Diterangkan dalam hadis yang lain. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amal-amal soleh menurut pandangan manusia, yang nampak pada manusia padahal dia adalah penghuni neraka jahanam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebab seorang berubah dari beramal soleh kemudian terputus, tidak kontinu, malah berubah menjadi amal penghuni neraka jahanam, karena ada sesuatu dalam hatinya, ada dasisah, ada dasais, ada racun dalam hatinya. Bisa jadi ria, pingin disanjung, pingin dipuji, ujub dan lain-lain. Itu yang bisa merubah dia di penghujung hidupnya. Maka seorang yang berusaha untuk menyembunyikan amalnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia lebih kontinu, lebih istiqamah dalam melakukan ketaatan.